Saudara, arogansi pengemudi kendaraan berplat dinas kembali terjadi. Kali ini putra dari anggota DPR RI Indah Kurniawati diduga dianiaya oleh seorang atau pengemudi kendaraan berplat RFH di Jalan Tol Jakarta. Satu terduga penganiaya kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam video yang direkam oleh pengendara, terlihat seorang pria menjadi korban penganiayaan oleh pengendara lain. Kami terpaksa tidak bisa menayangkan keseluruhan visual karena mengandung unsur kekerasan. Saat kejadian, pelaku menggunakan plat RFH yang diketahui merupakan plat khusus yang diterbitkan oleh Polri. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban pun langsung melaporkan kasus ini ke pihak Polda Metro Jaya. Mendapatkan aduan, polisi langsung menangkap kedua pelaku dan usai melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi menetapkan satu pelaku penganiayaan sebagai tersangka. Satu orang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi pada Minggu 5 Juni 2022. Menanggapi peristiwa ini, orang tua korban yang juga anggota DPR Komisi 11 dari fraksi PDI Perjuangan Indah Kurniawati berterima kasih kepada polisi. Indah juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran untuk semua. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap warga bangsa untuk tidak boleh melakukan tindakan premanisme di jalan. Sewenang-wenang, ini negara Pancasila. Semua harus beradab. Saya berterima kasih selain kepada Polda, juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh dua orang tersebut tanpa perlawanan. Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun angkat bicara. Hasto menegaskan, tindakan main hakim sendiri, terlebih menggunakan kekerasan, harus ditindak tegas. Saya tidak melihat yang bersangkutan adalah anaknya anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Yang saya lihat adalah sistem hukum kita tidak memperbolehkan siapapun itu untuk menggunakan kekerasan di dalam berbagai persoalan-persoalan. Salah satu terduga penganiaya diduga adalah Ali Marasabesi, yang merupakan Ketua Organisasi Masyarakat Pemuda Bravo 5. Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5, Ahmad Zazali menyebut, Ali Marasabesi sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus ini. Kami secara organisasi ya tentu saja memberikan bantuan dan bantuan advokasi dalam konteks bahwa jangan sampai kasus ini memberikan dampak yang negatif kepada organisasi gitu. Pak Ali Marasabesi sudah menunjuk tim kuasanya gitu, dan tentu kami akan saling membahu ya, saling mendukung gitu ya, saling memberikan informasi, saling memberikan pendapat begitu, dan tentu juga kami akan juga berupaya ya kalau ini mau bisa diselesaikan dengan baik dengan keluarganya Mas Justin, itu kami juga sangat menyambut baik gitu ya kira-kira. Sementara itu, pengamat otomotif menilai arogansi pengemudi seringkali dipicu oleh atribut yang melekat hingga mendorong pengemudi bertindak agresif di jalan raya. Ditambah dengan adanya atribut-atribut atau badge yang melekat di diri dia atau di kendaraannya, membuat dia merasa terfasilitasi untuk berbuat arogan. Nah, ini hati-hati, semua pengemudi berpotensi menjadi arogan kalau dia tidak sadar dan tidak mampu mengontrolnya. Itu kenapa kaidah-kaidah keselamatan, kebersamaan, kesopanan harus dinomorsatukan di tempat umum atau di jalan raya. Yang kedua, tidak boleh sembarangan orang seenaknya di jalan umum, karena semua itu ada rambu-rambu dan aturan yang harus ditaati. Selain soal dugaan penganiayaan, polisi kini juga tengah menelusuri informasi terkait penggunaan plat RFH yang digunakan pelaku apakah bodong alias tidak terdaftar. Tim Liputan, Kompas TV.